Di sini ada rumusan masalahnya. Kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja komponen biotik dan abiotik yang ada di ekosistem pesisir di ketiga daerah tersebut. Yang kedua, bagaimana bentuk interaksi manusia di ekosistem pesisir ketiga daerah tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk, pola, dan dampak interaksi manusia dengan ekosistem pesisir di ketiga daerah tersebut. Selanjutnya, tujuan dari permasalahan kami yaitu pertama, untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik yang ada di ekosistem pesisir ketiga daerah tersebut. Yang kedua, untuk mengidentifikasi bentuk interaksi manusia di ekosistem pesisir ketiga daerah tersebut. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi pola dampak interaksi manusia di ekosistem pesisir ketiga daerah. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Kami melakukan observasi dilakukan di pesisir Kolawangsa dengan fokus pada 3 lokasi yang ada di Kolawangsa, Kusumangsa, dan Sungai Pau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keragaman geografis dan ekologi pesisirnya serta referensinya dalam penelitian mengenai komponen biotik dan abiotik serta interaksi manusia dengan ekosistem pesisir. Di sini ada alat dan bahan yang kami gunakan untuk observasi lapangan, yaitu menggunakan Google Maps untuk memetakan lokasi penelitiannya dan mendokumentasikannya melalui suara, video, dan foto. Untuk digunakannya menggunakan handphone untuk mengumpulkan data secara komprehensif dan mendesak. Selanjutnya, prosedur praktikum. Pertama, kami mempersiapkan alat dan bahan yang akan kami bawa untuk observasi lapangan. Dan pertanyaan wawancaranya juga kami persiapkan sebelum turun lapangan. Terus yang kedua, observasi. Kami observasi ke 3 lokasi tadi. Kami lihat tempatnya bagaimana dan keadaan. Dan yang ketiga yaitu wawancaranya. Kami wawancara ke penduduk yang ada di 3 lokasi tersebut. Dan yang keempat, dokumentasinya itu sangat penting ya. Kami mendokumentasikannya dengan menggunakan tadi handphone, rekam suara, video, dan foto. Terus pengolahan data, dan yang terakhir pembuatan laporan. Hasilnya yang kami presentasikan saat ini. Selanjutnya di sini peta lokasi yang ada di Kota Langsa. Di sini bisa dilihat kami titik merah ini yaitu titik lokasi koordinat kami. Yang pertama ini peta Telaga 7. Di sini kami melakukan observasinya, wawancaranya semuanya di sini. Terus yang kedua, titiknya di Kuala Langsa. Dan yang ketiga di Sungai Pau. Kami melakukannya dengan aplikasi Geogris. Terus selanjutnya saya alihkan ke Talita. Lalu untuk hasil observasi dan pembahasannya, di sini kami ada komponen biotiknya. Kusumangsa ini dia memiliki komponen biotik utama berupa mangrove, ikan, kepiting, kandang laut, udang, dan cumi. Jenis ikan tongkol, ikan demul, dan ikan tenggiri ini yang sering nelayan tangkap. Lalu yang kedua dari Kuala Langsa, dia juga mencakup mangrove, nipah,
Lalu untuk komponen abiotiknya di Pusung Langsa ini meliputi tanah dengan pH 4,3 sampai 6,5, 8,5, suhu rata-rata sekitar 25 Celcius, kelembapan yang tinggi serta curah hujan yang meningkat. Lalu di Kota Langsa, faktor abiotik yang lebih dominan adalah substrat, lumpur, dan pasir, dan keberadaan es himawari yang mempengaruhi distribusi organisme. Lalu yang terakhir di Sungai Kawu didominasi oleh air dengan tingkat kekeruhan yang tinggi, serta aliran sungai yang membawa sedimen dan fisik ke dalam ekosistemnya. Lalu ada bentuk interaksi manusia terhadap ekosistem pesisir. Yang pertama di Pusung Langsa meliputi penangkapan ikan, pemanfaatan hasil laut seperti udang dan cumi serta perdagangan. Lalu yang kedua di Kota Langsa menunjukkan lebih banyak aktivitas eksploitasi dalam pemanfaatan sumber daya termasuk kegiatan pariwisata. Lalu yang ketiga Sungai Kawu, dia juga meliputi penangkapan ikan dan juga ada budaya perikanannya, dan juga memanfaatkan hasil laut yang diproduksi menjadi ikan asin untuk dijual. Lalu pola dan dampak interaksi manusia dengan ekosistem pesisir. Yang pertama di Pusung Langsa ini mengalami degradasi habitat akibat eksploitasi tadi, sumber daya alam perikanan dan limbah sampah yang berasal dari pemukiman warga. Dampaknya lingkungan tentu saja menjadi kumuh, ekosistem laut yang tercemar, dan hal ini menyebabkan kontaminasi mikroplastik terhadap habitat di ekosistem. Lalu yang kedua, Kota Langsa menghadapi tantangan berupa konversi lahan mangrove untuk tambak dan pemukiman, serta peningkatan aktivitas wisata yang mengganggu keseimbangan sistem, sehingga burung dan monyet pun sering mengganggu atau memasuki perkarangan rumah warga. Lalu yang ketiga, di Sungai Kawu memiliki kondisi lingkungan yang lebih stabil dibanding dua lokasi lainnya. Tetapi peningkatan pencemaran dan limbah domestik mulai menjadi ancaman bagi kualitas air dan ekosistem mangrove. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh peserta kami yaitu Alula. Nah, kesimpulannya pertama, komponen biotik. Tiga lokasi ini memiliki komponen yang tidak jauh berbeda dengan umum, yaitu ikan, hewan darat, tumbuhan bakau. Dua, komponen abiotik. Ketiga lokasi ini juga memiliki komponen abiotik yang umum, yaitu air, tanah, dan cuaca. Tiga, interaksi manusia, kegiatan nelayan dan pedagang yang menentukan hidupnya pada sumber daya laut. Yang keempat, upaya pelestarian perlindungan hutan bakau, pengolahan sumber daya yang bijaksana, membuang sampah pada tempatnya. Oke, itu saja yang bisa kami presentasikan. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Kelompoknya satu kelompok satu pertanyaan. Sebutkan nama kelompok berapa ya? Perkenalkan saya Kusraya dan nomor 3. Kan tadi di Jampak tentang dampak di Kuala Langsa, di mana kan kayak hewan atau kan biotik ya, hewan di Kuala Langsa itu kan ada beragam, ada ikan, monyet. Nah, misalnya seperti monyet kan sangat, kita bilang di situ rusuh kali ya, sangat merosakkan, sangat inilah untuk masyarakat. Nah, mungkin dari kelompok yang presentasi atau dari masyarakat mungkin udah wawancarai, apakah ada solusi mereka atau cara mereka untuk meminimalisir kerusuhan monyet-monyet tersebut? Untuk meminimalisir itu tadi kayaknya nggak ada ya, karena kami pas saat wawancara minum pun diambil. Jadi memang nggak ada penyebabnya. Terus kan namanya aja Pak wisatanya kan utama grup tadi kan. Terus orang datang, jadi monyetnya tuh kayak merasa terganggu mungkin karena ada manusia di sekitar mereka. Jadi mereka pun mungkin kekurangan makanan,
tempat mereka tinggal itu nggak ada sehingga mereka mulai sehat di jalan. Mungkin upaya pemerintah di situ apa? Mungkin kayak melakukan revitalisasi lagi. Apa ada revitalisasi? Dari wawancara kemarin memang ada usaha masyarakat atau pemerintah. Pemerintah ada, cuman kalau masyarakat kan tengok tuh nggak ada juga. Kalau menurut pendapat saya ya, kalau bagusnya itu dikasih kayak mereka diberikan lingkungan yang lain gitu, jangan di sekitaran tempat wisata. Berbuat Di tempat wisata buat pekarangan masyarakatnya. sendiri khusus monyet tersebut yang Iya, maksudnya kalau misalnya di wisatanya itu ada monyetnya, monyet-monyet yang berkualitas saja yang di situ. Jangan yang ya, maksudnya monyetnya jangan sampai yang modal rusuh kali. Makin berani. Makin berani dia. Kalau bisa sih dibuat lingkungan yang lain untuk monyet itu tadi. Terima kasih. Ya. Terus itu untuk kelompok 3 dan kelompok 1 gimana? Saya mau nanya dulu degradasi kan Pak? Oke, kalau ini saya ada yang pertama yang tanya. Degradasi habitat itu penurunan habitat atau seperti yang saya sebutkan tadi, habitatnya berkurang itu karena tadi eksploitasi sumber daya perikanan dan sampah. Intinya manusia juga. Cuma ya gara-gara manusia. Misalnya yang tidak bisa. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kami akhiri presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri